Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah sholat isya rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk bulan Sya'ban, sehingga 1 bulan lagi insya Allah kita akan masuk bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Maka dalam rangka menyambut bulan Ramadan, untuk materi pengajian malam Sabtu kita akan isi seputar fikih siam Ramadan. Malam hari ini kita akan mulai dengan syarat wajib siam Ramadan. Jadi seluruh amal yang diwajibkan di dalam syariat Islam bukan berarti semua muslim wajib menjalankan. Walaupun amalnya berhukum wajib, tidak semua muslim wajib menjalankan. Tetapi nanti syariat akan memfilter hanya orang-orang yang memenuhi syarat wajib saja yang dia dibebankan kewajiban menjalankan ibadah tersebut. Maka termasuk siam Ramadan. Di dalam kitab Al-Ghayah wa Taqrib di sini disebutkan wa syaraitu wujubi siyami arba'atu asya. Dan syarat wajib menjalankan siam itu ada 4. Siapapun yang sudah terpenuhi 4 syarat ini berarti dia terhukumi wajib menjalankan siam Ramadan. Kalau sampai tidak mau mengamalkannya, dia berdosa dan akan mendapat azab di neraka. Azab bagi orang yang tidak siam Ramadan itu disampaikan dalam salah satu hadis riwayat dari Imam Abu Umamah atau sahabat Abu Umamah. Kemudian apa syarat wajib siam? Yang pertama adalah al-Islamu, dia adalah orang yang beragama Islam atau Muslim. Jadi status Muslimnya seseorang itu atau Islam itu menjadi syarat wajib sekaligus syarat sah. Begitu dia Muslim berarti dia memenuhi satu syarat pertama, dia wajib menjalankan siam Ramadan. Sekaligus siamnya baru sah kalau itu dikerjakan oleh seorang muslim. Maka untuk orang kafir atau non muslim dia tidak wajib siam, tetapi dia tetap diazab gara-gara dia tidak siam. Jadi seorang muslim yang tidak siam Ramadan dia nanti akan diazab di neraka kalau tidak punya uzur. Maka begitu juga orang kafir, dia nanti akan dituntut oleh Allah karena dia juga tidak siam Ramadan. Hanya saja di dunia orang kafir tidak perlu dituntut untuk siam Ramadan. Kenapa? Karena syarat sahnya saja belum dia miliki. Dia belum mau masuk ke dalam agama Islam. Maka nanti di neraka Sakor misalnya itu ada orang-orang kafir itu ditanya, ma salakakum fi Sakor? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Apa jawaban orang kafir ini? Dia mengatakan salah satu dosa dia adalah qalu lam naku minal musallin. Kami dahulu tidak pernah mengerjakan sholat. Jadi baik dia muslim atau kafir yang tidak sholat, tidak siam Ramadan, semuanya kan diazab di neraka. Hanya bedanya untuk orang kafir tidak dituntut siam di dunia karena memang dia syarat sahnya saja belum terpenuhi. Dan namanya siam Ramadan ini panggilan keimanan. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian siam. Maka cara kita menyambut bulan Ramadan adalah kita kuatkan keimanan kita bahwa siam Ramadan itu kewajiban dari Allah. Barang siapa yang mengerjakan insya Allah dijanjikan masuk jannah. Barang siapa yang tidak mau menjalankan siam Ramadan maka sudah disediakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah kekuatan fisik itu nomor 2.
Karena yang namanya ibadah dalam Islam itu faktor paling utama yang mendukung kekuatan kita adalah kekuatan iman. Betapa banyak orang yang fisiknya lemah tapi ternyata kuat siam Ramadan karena didukung oleh keimanannya yang kuat. Sebaliknya banyak orang yang fisiknya kuat karena tidak didukung oleh keimanan yang kuat, akhirnya dia sudah merasa tidak sanggup, padahal sebetulnya dia sanggup menjalankan. Kemudian syarat yang kedua setelah muslim adalah wal bulughu, yaitu orang ini sudah berusia balik. Di mazhab Syafi'iyah, balik itu tandanya kalau anak laki-laki dia sudah mimpi basah atau keluar nutfah di usia minimal 9 tahun. Jadi kalau anak mimpi basah umur sudah 9 tahun, maka dia sudah balik. Berarti memang dia baliknya agak maju. Tetapi kalau keluar nutfah itu sebelum usia 9 tahun, berarti ini ada kelainan atau penyakit. Kemudian kalau anak ini sudah berusia 11, 12, 13, sampai 15 ternyata tidak pernah mengalami mimpi basah atau keluar nutfah, maka standar baliknya adalah usia 15 tahun. Maka bagaimanapun juga kondisinya anak sudah 15 tahun sudah dinyatakan sebagai balik. Kemudian tanda balik bagi anak perempuan sama, yaitu dia sudah mimpi basah atau haid di usia minimal 9 tahun. Jadi usia minimal seseorang dinyatakan balik lewat jalur haid atau mimpi basah itu adalah umur 9 tahun. Kemudian anak perempuan tadi misalnya tidak pernah haid sampai umur 15 tahun, maka umur 15 tahun sudah dinyatakan sebagai anak yang balik, walaupun dia belum pernah mengalami haid. Ini syarat yang kedua. Walaupun balik ini syarat wajib, sehingga berarti anak-anak belum wajib siam, bukan berarti tidak boleh siam. Anak-anak tetap dianjurkan untuk belajar siam Ramadan. Apa caranya atau bagaimana caranya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muru as-sabiyya bis-sholati idza balagha sab'a sinin." Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat di usianya 7 tahun. Wa idza balagha asra sinin fadribuhu 'alaiha. Kalau nanti umur 10 tahun tidak mau sholat, maka pukullah. Tentunya pukulan ini bukan untuk menyakiti. Tidak boleh meninggalkan luka, tidak boleh menyakiti, tetapi ini pukulan untuk mendidik saja. Ini aturan untuk melatih anak sholat. Jadi sejak umur 7 tahun diperintahkan semaksimal mungkin tanpa ada hukuman. Tetapi nanti ketika umur 10 tahun sudah berani meninggalkan sholat, perlu ketegasan. Para ulama menjelaskan hadis ini berlaku untuk cara didik anak di 3 bidang ibadah. Pertama sholat, kedua siam Ramadan, ketiga adalah menutup aurat. Maka anak umur 0 sampai 7 tahun itu sifatnya masih dibebaskan. Orang tua menteladani. Tapi begitu umur 7 tahun, orang tua harus selalu mengingatkan sholat dia, selalu mengingatkan siam Ramadan dia semampunya dulu. Sehingga nanti untuk usia 7 tahun sampai 10 tahun, nanti kita harapkan bisa melatih siam, dan yang lebih efektif bukan diniatkan puasa beduk. Lebih baik sejak sahur itu dilatih niat siam tetap sampai maghrib, sebagaimana anak dewasa. Dan nanti perkara dia kuatnya sampai jam 12, sampai asar, ini tidak perlu dipaksakan karena memang sifatnya baru latihan. Nah nanti begitu sudah umur 10 tahun, ini ditegaskan kembali, dikasih hukuman kalau berani meninggalkan. Kenapa? Karena umur 10 tahun itu usia mendekati balik, sehingga nanti begitu balik, anak ini sudah siap menjalankan tugasnya sebagai seorang muslim, siap sholat 5 kali sehari, kemudian juga siap untuk siam Ramadan, termasuk juga siap untuk menutup aurat. Kemudian jamaah rahimakumullah, syarat wajib yang ketiga adalah berakal. Jadi akalnya berfungsi. Maka orang gila atau orang yang hilang akal tidak wajib siam. Kalaupun siamnya juga tidak sah, karena ini juga termasuk syarat sahnya siam Ramadan.
Kemudian syarat wajib yang keempat di Al-Ghoyah wa Tarif disebutkan wal qudratu alas saumi, yaitu dia punya kemampuan untuk menjalankan ibadah siam Ramadan. Maka kalau kondisi fisiknya misalnya sakit, dia tidak wajib siam Ramadan. Ini keadilan hukum Islam, sehingga tidak memberatkan orang-orang yang fisiknya lemah dan umumnya tidak kuat puasa ini karena sakit. Maka kalau ada orang misalnya kalaupun dia memaksakan siam, mungkin malah membahayakan nyawanya, maka dia harus tidak siam. Atau mungkin sakitnya tambah berat, atau mungkin menunda kesembuhannya. Maka untuk kasus-kasus sakit seperti ini, dia berarti tidak memenuhi syarat wajib siam, yaitu qudrah ala siam, maka dia boleh meninggalkan siam. Mudah-mudahan nanti kita bisa membahas, yaitu pembahasan beberapa orang yang memang diberikan keringanan tidak siam Ramadan. Itu ada 9 orang. Mudah-mudahan bisa kita bahas. Tetapi syarat wajib yang keempat di sini dulu adalah qudrah ala siam, punya kemampuan fisik untuk siam Ramadan. Umumnya tidak mampu itu karena sakit. Kemudian begini, kalau misalnya ada pekerja keras, pekerja berat, karena dia kerja di lapangan terbuka, kena panas, sehingga fisiknya bisa melemah, apakah boleh dia tidak berpuasa? Jawabannya tidak boleh. Maka orang ini ketika malam hari dia harus berniat untuk siam. Dia juga sahur, kemudian dia berangkat kerja. Maka kalau dia bekerja, ternyata sampai maghrib dia kuat, berarti dia orang ini memenuhi 4 syarat atau 4 syarat wajib. Dia muslim, balik, berakal, dan mampu fisiknya. Tetapi misalnya pekerja berat ini dia sudah niat sahur, ternyata sampai jam 2 siang fisiknya sangat kelelahan sekali, hampir pingsan, mungkin malah hampir mati, sehingga fisiknya betul-betul tidak mampu lagi. Kalau dipaksakan siam akan membahayakan jiwanya. Maka di titik itulah dia baru boleh membatalkan puasanya. Maka tidak boleh seorang pekerja berat sudah niat sejak awal niatnya tidak puasa. Ini berarti mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi di siang nanti. Bisa jadi nanti di siang hari ternyata dia pekerjaannya tidak seberat yang dia bayangkan. Maka rukhsah itu hanya diberikan kepada orang yang mengalami fisik yang sangat lemah. Tidak hanya pekerja berat, orang yang duduk sekalipun, tidak ada kerjaan sama sekalipun, ketika siang hari ternyata fisiknya lemas, kemudian jatuh sakit, itu pun boleh membatalkan puasa. Tetapi tidak boleh sejak awal sudah niat tidak siam Ramadan. Nah, ini 4 syarat wajib yang kalau kita sudah memenuhi 4 syarat wajib ini berarti hukumnya wajib menjalankan siam Ramadan sejak awal sampai akhir. Pertama muslim, insya Allah kita semuanya sudah muslim semuanya. Yang kedua adalah balik, kemudian yang ketiga berakal, yang keempat qudrah ala siam. Selama 4 syarat wajib ini terpenuhi, berarti kita wajib untuk menjalankan ibadah siam Ramadan. Ini satu pembahasan lebih dulu berkaitan dengan syarat wajib siam. Insya Allah nanti berikutnya kita akan membahas yaitu syarat sah ibadah siam, khususnya siam Ramadan. Demikian dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.